Suatu hari, seorang hunter bernama Jun Kim ditanya oleh banyak wartawan, "Hunter Kim, bagaimana rasanya menjadi ranker SSS pertama di dunia dan menjadi ranker terbaik di Korea?" Dan banyak pertanyaan lain disodorkan oleh para wartawan lain yang ada. Jun Kim, yang saat itu akan memasuki sebuah portal bersama rekan-rekannya, meminta maaf kepada para wartawan karena tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang wartawan berikan padanya. Jun Kim berkata untuk sekarang dia ingin fokus pada penaklukan terlebih dahulu. Para wartawan pun merasa kecewa pada jawaban Jun Kim. Melihat respon mereka, Jun Kim pun berencana memberikan sesuatu yang spesial hari ini. Jun Kim pun berkata dengan tegas, "Satu hal yang pasti, kami selalu menempatkan prioritas kami tentang keselamatan warga negara." Lalu, Jun Kim pun pergi meninggalkan mereka. Saat Jun Kim sedang berjalan, "Hunter Kim, apakah kau punya sesuatu yang bisa dikatakan tentang insiden penyerangan tim pembersih?" ucap seseorang di antara para wartawan. Jun Kim seketika membeku. Setelah mendengar ucapan orang itu, Jun Kim pun menoleh dan melihat ke arah pemuda di antara para wartawan sembari berkata, "Permisi, serangan yang terjadi kepada staf pembersih tampak seperti kamu yang menyerang pria itu." Jun Kim semakin terkejut. Pria muda itu lanjut berkata, "Ah, saya mengerti Anda ingin berpura-pura itu tidak pernah terjadi ya. Sayangnya saya sudah banyak mendengar tentang hal itu. Terlebih saya pribadi kenal dengan pria yang Anda pukul." Pria itu pun tersenyum licik. Para wartawan di sana menjadi heboh setelah ucapan pemuda tersebut. Jun Kim pun kesal, tapi dia lebih memilih untuk pergi dan berkata bahwa itu rumor yang mengganggu. Pemuda itu pun meneriaki Kim, "Semoga penaklukan hari ini berhasil." Seperti biasa, Jun Kim dan teman-temannya pun pergi dengan penuh kekesalan. Di gedung Asosiasi Hunter Korea, terlihat beberapa orang sedang berdiskusi tentang penyerangan monster naga berkepala 3 yang telah memakan banyak korban jiwa. Asosiasi tersebut memiliki 4 divisi. Divisi penakluk adalah divisi 1 yang merupakan divisi dengan kekuatan paling besar karena memiliki anggota hunter terbaik. Dan pemimpin divisi ini adalah Jun Kim. Di sisi lain, setelah menyelesaikan misi, Jun Kim yang sedang membaca banyak berita tentangnya, terlihat sangat kesal. Jun Kim pun bertanya kepada wanita yang menjemputnya, "Kenapa berita-berita seperti ini bisa keluar?" Wanita tersebut menjelaskan bahwa dia sudah membungkam semua wartawan tentang insiden tadi. Tetapi orang yang tadi berkata tentang masa lalu Jun Kim bukanlah seorang wartawan, melainkan anak dari Gelintae Park, pemimpin tim pembersih. Wanita itu juga menjelaskan kalau kesaksian tentang masa lalu Jun Kim juga mulai ramai dan membuat situasi menjadi semakin buruk. "Jun Kim, sebaiknya kau mengambil cuti sambil menunggu situasi membaik." Jun Kim yang mendengar penjelasan itu menjadi sangat marah. Namun, Jun Kim pun akhirnya kembali tenang. Jun Kim bertanya tentang respon ketua asosiasi mengenai masalah tersebut. Dan Jun Kim berpikir mungkin dia akan dipecat. Semenjak penyelesaian misi, aku sangat dipenuhi kemarahan karena membaca artikel-artikel yang beredar. Tapi sekarang aku sudah bisa sedikit menjadi tenang. Jun Kim mengingat kembali saat dia mendapatkan hunter peringkat SSS pertama kali. Semua orang bersorak bangga dan berterima kasih padanya. Tetapi, ekspresinya berubah karena semua prestasinya selama bertahun-tahun hancur dalam sedetik karena artikel yang beredar. Saat Jun Kim tenggelam dalam emosi, wanita tersebut bertanya, "Kenapa kau melakukan hal itu?" Jun Kim menjelaskan bahwa pria itu yang lebih dulu meraih kerahnya. Saat ditanya apa yang membuat pria itu menarik kerahnya, Jun Kim berkata, "Aku tidak mengingatnya." Ketika sedang asik berbicara, tiba-tiba Jun Kim terkejut melihat sebuah truk yang akan menabrak mobilnya. Namun, beruntung karena mereka berhasil menghindari tabrakan berkat bantuan skill milik Jun Kim. Tadi itu, terlambat 1 detik saja akan berakibat fatal. Wanita yang menyetir tampak sangat gemetar ketakutan. Jun Kim yang kesal, berniat menghampiri truk tersebut. Namun, tiba-tiba jalanan yang diinjaknya mengeluarkan perangkap. Perangkap-perangkap itu sangat banyak. Sampai salah satu perangkap berhasil menangkap tangan Jun Kim. Saking kuatnya perangkap tersebut, Jun Kim dibuat tidak bisa bergerak. Lalu tiba-tiba, ada sebuah truk melaju ke arahnya dengan kencang. Jun Kim berusaha melepaskan diri tapi tidak berhasil. Dan kemudian, Jun Kim ditabrak dari belakang oleh truk tersebut. Tidak lama kemudian, dari arah depan, sebuah truk menabrak Jun Kim. Double truk pun menjepit Jun Kim. Akibat tabrakan tersebut, kedua truk itu pun meledak. Namun, setelah ledakan tersebut mulai mengecil, terlihat Jun Kim di antara kobaran api.
Jun Kim berkata, ini pasti hari yang sangat buruk. Kau berani menantangku. Lalu terlihat sebuah pasukan dengan senjata bersiap menyerang ke arah Jun Kim. Saat Jun Kim akan mendekat ke arah pasukan tersebut, dia dihujani oleh banyak tembakan. Jun Kim menyadari kalau ini adalah penyergapan. Dan dia bergumam, seorang hunter biasa pasti akan terbunuh dengan mudah oleh penyergapan ini. Namun, Jun Kim teringat saat dia sedang di dalam dungeon. Di dalam dungeon, aku berhasil selamat ribuan kali. Bahkan, pertarungan tersebut menentukan hidup dan mati. Merasa manusia tidak akan bisa membunuhnya. Tetapi, Jun Kim seketika terdiam, ketika melihat sebuah pistol dengan kilat berwarna biru diarahkan tepat ke arah kepalanya. Pistol itu senjata khusus yang dibuat untuk menekan kekuatan super para hunter yang bermasalah. Jun Kim akhirnya merasa putus asa. Sebuah tembakan meluncur tepat di kepala Jun Kim. Setelah itu sebuah sistem muncul, memperingatkan kalau semua organnya telah mengalami kerusakan, menghitung peluang kebangkitan. Dan kemudian notifikasi muncul, kematian dikonfirmasi. Orang yang telah membunuh Jun Kim membuang dia ke sungai. Saat Jun Kim semakin tenggelam, sistem pun kembali muncul. Berkat kematian, Anda berhasil membuka keterampilan tersembunyi, keahlian tersembunyi, karma. Dengan diterimanya kemampuan ini, Anda akan dikirim ke 10 tahun yang lalu. Karir pasca kebangkitan Anda ditentukan oleh karma kehidupan Anda sebelumnya. Lalu, Cindy memperlihatkan, tim pembersih sedang melakukan tugasnya. Terlihat ada banyak jasad monster, mulai dari yang berukuran kecil hingga besar. Lalu muncul notifikasi sistem, Anda telah terdaftar menjadi tim pembersih ruangan bawah tanah di bawah Asosiasi Hunter. Jun Kim merasa sangat kesal membaca notifikasi tersebut. Saat sedang tertidur, Jun Kim mengingat saat dia akan dibunuh. Tiba-tiba Jun Kim terbangun, dengan wajah serius. Jun Kim bergumam, mimpi yang aneh. Lalu, Jun Kim merasa seluruh badannya pegal. Saat Jun Kim tersadar, dia bingung karena ruangan tersebut sangat berantakan bahkan sampah dan peralatan lainnya kotor. Dia bertanya-tanya rumah siapa ini, sudah pasti bukan rumahku. Karena ruangan ini bahkan lebih kecil dari kamar mandiku. Apakah mungkin ini rumah? Itu lebih tidak mungkin meski dunia mau kiamat. Wanita itu tidak akan pernah membiarkanku masuk ke rumahnya. Dengan kebingungan Jun Kim pun memutuskan untuk melihat sekitar. Tiba-tiba dia terkejut. Mengingat sebelumnya dia melihat notifikasi sistem yang menyatakan bahwa dia telah mati, dinyatakan telah mati, memang ini komik. Jun Kim yang melihat ke arah cermin, dibuat terkejut setelah melihat dirinya. Ini, penampilanku 10 tahun yang lalu lebih tepatnya, Kim Junwo di usia 28 tahun. Jun Kim pun memutuskan untuk melihat sistem. Lalu sebuah notifikasi sistem muncul dan tertulis skill tersembunyi, karma, di sana tertulis syarat aktif, kematian. Efek skill ini akan membawa user ke 10 tahun sebelumnya. Skill ini tidak bisa dibatalkan. Junwo pun terkejut, lalu bergumam, jadi itu bukan mimpi. Sembari tertawa kecil Junwo tertawa takut. Lalu muncul kembali notifikasi sistem. Pekerjaan Anda sudah diganti karena efek skill. Junwo dia menjadi kesal. Aku menjadi hunter di usia 18 tahun dan naik ke rank A di usia 28 tahun. Saat itu aku peringkat 22 nasional rank dan 525 di world rank. Kalau aku hanya kembali ke 10 tahun lalu, harusnya aku masih menjadi hunter. Hunter berpotensi yang mendapatkan perhatian dunia. Tapi, tim pembersihan, sang hunter legendaris Kim Junwo masuk ke tim pembersihan dan lalu muncul notifikasi sistem. Skill karma, syarat pembatalan. Naik ke posisi Ketua Umum Asosiasi Internasional Kekuatan Supernatural dalam waktu 5 tahun. Jika berhasil skill akan dibatalkan secara otomatis dan user kembali ke tempat situasi sebelum mati. Jika gagal hunter akan lenyap seutuhnya. Batas waktu, 4 tahun, 11 bulan, 29 hari, 32 menit, 48 detik. Setelah membaca sistem tersebut, Junwo merasa putus asa. Karena itu tidak masuk akal. Lalu diperlihatkan gedung Asosiasi Internasional. Organisasi nasional yang memimpin seluruh asosiasi di dunia. Artinya dengan menjadi ketua umum, wewenang yang didapatkan bahkan lebih tinggi daripada Presiden Amerika. Singkatnya, itu adalah posisi terkuat di dunia. Bahkan aku yang sebelumnya pemegang rank SSS dunia pun tidak bisa naik ke posisi ini. Dan sekarang aku disuruh naik ke posisi ini, terlebih lagi hanya dalam waktu 5 tahun. Junwo pun memutuskan untuk mengabaikannya saja karena merasa itu hal yang mustahil. Lalu Junwo melihat beberapa skill yang masih terkunci. Skill tersebut adalah skill miliknya ketika masih menjadi hunter. Junwo yang kesal mengutuk skill karma tersebut. Tiba-tiba sebuah cahaya dari notifikasi sistem muncul. Selamat,
Anda berhasil mempelajari skill baru. Dia pun menjadi bersemangat dan bergumam, baiklah, setidaknya ada satu skill yang berguna. Lalu skill tersebut muncul. Skill pasif baru, OCD. Efek, bersih-bersih yang benar dasar bodoh. Setelah membaca notifikasi tersebut, Junwo semakin merasa kesal. Dia pun meratapi nasibnya sambil berbaring di kasur. Cuma merasa pekerjaannya yang baru sebagai staf pembersih dungeon sangat melukai harga dirinya sebagai seorang rank SSS. Junwo mencoba mencari tahu siapa yang telah membunuhnya. Apakah mereka guild warga sipil, atau anggota asosiasi? Kalau itu bukan juga. Tiba-tiba sebuah telepon masuk. Junwo segera mengangkatnya. Orang yang menelepon berkata kalau dia adalah ketua park. Lalu ketua park berkata, "Aku hanya ingin tahu apa kau tidak bisa datang hari ini?" Junwo yang bingung bergumam apakah dia punya kenalan yang bernama ketua park. Lalu, ketua park lanjut berkata, "Kalau sudah lewat 1 jam dari jam kerja, apakah kau sedang sakit? Dungeon sebelumnya memang agak sulit ya?" Mendengar kata dungeon, Junwo pun terkejut dibuatnya, dan ketua park lanjut berbicara. Sebenarnya memang dungeon yang sebelumnya sedikit berat, tapi hari ini tidak seberat sebelumnya. Kedua orang di belakang ketua park merasa kesal. Sudah banyak yang kabur setelah 1 hari kerja, kenapa masih ditelepon juga? Kalau tidak sanggup setidaknya berikan kabar, ucap salah seorang tim pembersih. Mendengar suara tersebut, Junwo bergumam, "Apa? Aku memang sedang dalam kondisi tidak berdaya, tapi berani sekali mereka memandang rendah, mereka semua ingin mati rupanya." Ketua park pun memarahi mereka berdua, dan berkata kepada Junwo, "Kalau kau sakit, istirahat saja, lain kali kalau ada kejadian seperti ini lagi, aku harap kau mengabariku dulu." Junwo pun menyetujuinya. Ketua park berkata, "Baiklah kalau begitu, kau bisa mengirim pesan melalui nomor ini, simpan saja kontakku sebagai Park Guntae." Junwo berteriak, "Apa? Siapa namamu barusan?" Lalu Park Guntae berkata, "Kalau memang namaku agak sulit untuk diingat." Junwo yang terkejut berkata, "Baiklah, aku akan segera ke sana." Lalu Junwo pun bergegas mengambil jaketnya dan berkata, "Aku akan masuk kerja." Junwo yang tidak memiliki uang, akhirnya pergi menggunakan bus. Saat dalam perjalanan, Junwo terus memikirkan kalau misalnya sekarang hidupnya telah berbeda. Dia berpikir kalau mungkin saja, ketua tim pembersihan, Park Guntae, telah menyewa seorang profesional karena dendamnya kepada Junwo, dan anak laki-lakinya juga terlihat sangat membenci Junwo. Junwo bergumam, "Padahal aku hanya mendorongnya sedikit saja. Harusnya dia paham apa yang aku katakan sejak awal." Lalu kita diperlihatkan, Junwo dan ketua park sedang berbicara. Ketua park meminta agar Junwo membatalkan permohonannya untuk mengurangi jumlah staf pembersihan, karena saat ini mereka sedang dalam kekurangan orang. Namun Junwo berkata, kalau dia hanya mengajukan permohonan dan tidak punya wewenang apapun, yang mengabulkannya adalah tim pengendalian. Anda bisa langsung ke sana. Karena ketua park terus memohon kepadanya. Junwo menjelaskan alasannya atas permohonannya tersebut sambil berkata, sebenarnya, memutuskan ekor adalah cara pertahanan diri cicak yang sangat tidak efektif, namun dia tetap memutuskannya tanpa ragu agar terhindar dari bahaya. Menurut Anda, apa alasannya? Karena dengan begitu mereka bisa hidup. Meski caranya tidak efektif dan merugikan, tapi hanya dengan cara itu mereka bisa hidup, itu yang dinamakan cara terakhir. Ketua park menjawab, tapi kami, bukan ekor cicak, itu yang Anda mau katakan bukan? Saya mengerti. Potong Junwo, asosiasi saat ini sedang mengalami krisis keuangan, karena itu, mereka mau mengatur kembali gaji tahunan para hunter kelas tinggi. Ketua park yang terkejut berkata, jangan bilang kalian mengurangi anggota kami karena gaji tahunan. Dengan tegas Junwo menjawab, perhatian utama asosiasi adalah menjaga warga sipil dari dungeon dan monster, dan yang mengerjakannya adalah para hunter. Tapi bagaimana kalau para hunter dibayar tidak sepadan dengan pekerjaannya? Mana mungkin kami sanggup melakukan pembasmian? Jadi saya terpaksa memakai cara terakhir. Junwo pun pergi meninggalkan ketua park. Ketua park tidak menerima penjelasan tersebut. Namun Junwo terus membantah ketua park. Akhirnya ketua park berkata, kau bilang perhatian utama asosiasi adalah melindungi warga sipil kan? Bukankah kami juga warga sipil? Saya mohon pertimbangkan sekali lagi. Tiba-tiba ketua park terkejut karena Junwo sudah ada di depannya. Junwo pun berkata, kukira aku sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Tapi sepertinya masih kurang. Jujur saja, seharusnya kalian berterima kasih kepada kami. Kalian tidak bertarung dan mempertaruhkan nyawa. Kalian hanya perlu bersih-bersih setelah kami selesai lalu dibayar. Selama ini kalian hidup nyaman berkat kami dan harusnya puas dengan itu. Kenapa malah berharap lebih, seperti parasit saja? Mendengar itu ketua park menjadi sangat marah. Dia memegang kerah milik Junwo. Namun Junwo langsung mendorongnya. Setelah melihat keadaan ketua park,
Junwo segera menghubungi Ketua Lee untuk memintanya membereskan masalah tersebut. Lalu diperlihatkan sebuah dungeon yang berwarna kuning. Mereka menyebutnya Yellow Level. Di masa ini, bos dungeon Yellow Level adalah Foxtrot Centipede, seekor kelabang raksasa berwarna merah yang memiliki taring yang tajam. Monster yang pernah Junwo hadapi saat ia berusia 28 tahun, Junwo menetap ke dungeon tersebut. Lalu Ketua Park dari arah belakang memanggil Junwo. Saat itu, dengan wajah serius Junwo melihat ke arah Ketua Park sambil bergumam. Akhirnya aku bertemu dengannya. Orang yang telah membuatku begini. Ketua Park tersenyum menyambutnya dan berkata, aku tahu kau akan datang. Lalu Ketua Park berkata, kenapa kau diam saja? Junwo berpikir, kalau pria ini bukan tipe yang bisa membunuh orang lain. Saat Junwo masih melamun, Ketua Park menanyakan apakah Junwo sudah sarapan. Lalu, Ketua Park berkata kepada rekan-rekan kerjanya, lihat, bukankah sudah kubilang kalau dia akan datang? Sejak awal, aku sudah tahu kalau dia anak yang rajin. Junwo yang mendengarkan perkataan dari Ketua Park, hanya terdiam kesal. Salah seorang tim pembersih, Han Sang-yuk, membalas, tapi, aku melihatnya seperti seseorang yang mencoba kabur tetapi tertangkap. Bahkan, staf lain, yang bernama Lim Hee-jang, berkata, waktu itu, dia bahkan tidak mau melakukan apa-apa karena merasa lelah. Moon So-yun, yang merupakan satu-satunya wanita di tim tersebut, mengatakan, kalau kita berempat saja sudah cukup, kenapa ketua menambah anggota lagi? Ketua Park mencoba menghentikan perkataan mereka dan mengajak mereka untuk segera bergegas bekerja. Junwo hanya diam. Karena waktu yang mereka miliki hanya tersisa sedikit, Ketua Park mengajak mereka untuk bergegas masuk dan membersihkan dungeon. Saat akan masuk, Junwo diberikan sebuah pakaian khusus yang biasa dipakai oleh staf pembersih. Junwo hanya menatap pakaian itu. Melihat Junwo yang hanya terdiam, staf pembersih yang lain bingung. Junwo berkata, sebenarnya, pekerjaan apa yang dilakukan tim pembersih saat di dalam dungeon? Lalu, kita diperlihatkan sebuah gedung asosiasi Hunter Korea Selatan. Di asosiasi tersebut terdapat 4 tim besar. Ada tim komando dan pengendalian, tim penyedia bantuan hunter, dan tim pelaksana strategi. Kemudian, di posisi paling bawah, ada tim pembersih dungeon. Tim komando adalah tim yang mengawasi kemunculan dungeon dan mengumpulkan informasi. Tim penyedia bantuan adalah tim yang membuat senjata dan item para hunter. Sedangkan tim pelaksana strategi adalah tim yang bertugas membasmi para monster di dalam dungeon. Tim pembersih dungeon tidak tahu melakukan pekerjaan apa di dalam dungeon. Junwo, yang saat itu berada di posisi paling belakang, mencoba untuk langsung pergi ke arah lain. Namun, Ketua Park yang melihatnya berkata, Junwo, kau mau kemana? Bahaya kalau kau pergi sendirian di dalam dungeon yang berbentuk gua. Junwo pun menjawab, apa maksudmu? Bukankah kalian ingin pergi ke ruangan bos? Lalu, Ketua Park menjawab, itu benar, makanya ikuti kami dengan benar. Namun, Junwo menjawabnya, apa maksudmu? Ruangannya ada di sini. Sambil menunjuk ke arah sebuah lorong gelap, mendengar ucapan Junwo, Han Sang-yuk berkata, omong kosong apalagi yang kau katakan. Moon So-yun juga berkata, kalau kau tidak mau bekerja, bilang saja. Melihat Junwo yang hanya diam, Han Sang-yuk, sudahlah, abaikan saja dia dan kita lanjutkan perjalanan. Lalu, Han Sang-yuk menghampiri Junwo. Dia memberikan map dungeon tersebut, dan menyuruh Junwo untuk melihat sendiri di mana letak ruangan bos. Map ini dibuat dengan informasi dari para hunter yang sudah selesai membasmi dungeon. Tidak mungkin tim pengendali salah membuat map. Junwo membuang map tersebut, lalu berkata, map ini salah, yang benar sebelah sini. Ketua Park dan Han Sang-yuk sangat terkejut. Junwo, bagaimana kau bisa seyakin itu? Junwo menjawab pertanyaan Ketua Park, soal itu tidak penting, karena yang membasmi dungeon ini adalah, tanya Ketua Park. Junwo yang berniat menjelaskan lebih lanjut seketika diam, karena dia yakin kalau mereka tidak akan percaya kepadanya. Lalu, Junwo berkata, tidak jadi. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Ketua Park yang khawatir memastikan, Junwo, apa kau tidak sedang sakit? Junwo pun hanya merespon, ya, aku baik-baik saja. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah mereka berjalan cukup lama, akhirnya mereka menemukan sebuah pintu besar. Namun, saat pintu itu dibuka, ruangan tersebut ternyata kosong. Di tengah kebingungan mereka, Junwo pun berkata, bukankah sudah kubilang, bukan di sini. Mereka yang bingung, akhirnya memutuskan untuk berunding. Karena waktu yang tersisa untuk pembersihan dungeon hanya tersisa sedikit, akhirnya, setelah berunding, mereka sepakat untuk tetap menjalankan pekerjaannya walaupun waktu yang tersisa hanya sedikit. Junwo
yang terkejut mendengar keputusan mereka, berkata, "Tunggu sebentar, apanya yang cukup?" Ketua Park dan staf lain, menjawab Junwo. "Tentu saja waktunya, bagaimanapun kita harus tetap menyelesaikan pekerjaan kita." Junwo mencoba sebisa mungkin mengingatkan mereka, kalau mereka bisa saja terkurung di dalam dungeon. Tetapi, para staf pembersih sama sekali tidak menghiraukan Junwo. Bahkan, Han Sang-yuk pergi sambil meremehkan Junwo. Moon So-young sebelum pergi meninggalkan Junwo, dia menatap Junwo dengan wajah yang menyeramkan. Junwo pun hanya bisa terdiam setelah melihat mereka. Junwo yang kesal, bergumam. "Bagaimana bisa mereka meremehkanku yang seorang hunter SSS yang bahkan tidak pernah gagal di dalam dungeon?" Tapi, tiba-tiba Junwo berteriak, "Kalian semua, dengarkan ini baik-baik, jarak dari sini ke ruangan bos sekitar 500 meter. Melalui lorong itu, kita bisa sampai dalam waktu 8 menit. Bahkan dalam 5 menit kalau kita berlari. Kalian, ikuti aku." Lalu, Junwo berlari ke sebuah lorong diikuti oleh yang lain. Sampai akhirnya, mereka sampai di depan pintu ruangan bos. Ketika masuk, semua tim pembersihan sangat terkejut. Karena, di hadapan mereka kini sudah ada tubuh dari bos monster yang ukurannya sangat besar. Meskipun sudah mati, mereka tetap merasa kalau monster itu sangat mengerikan. Junwo saat itu mencoba mengira-ngira berapa jumlah orang yang menghadapi bos ini, dan berapa korban yang jatuh. Lalu, Han Sang-yuk mengajak rekan-rekannya untuk segera membersihkan ruangan ini, karena waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Tetapi, Junwo menghentikan Han Sang-yuk. Sesaat setelah itu, tiba-tiba monster tersebut bangkit. Mereka semua terkejut. Bahkan Junwo, yang berada tepat di hadapan monster itu juga ikut terkejut. Dia bergumam, "Merepotkan sekali. Padahal aku sedang tidak punya skill, pasti sulit untuk menyerang." Namun, bos monster tiba-tiba kembali terjatuh ke tanah. Junwo menduga kalau yang barusan terjadi adalah amukan terakhir sebelum monster itu benar-benar mati. Rekan-rekan Junwo menghela nafas dan bersyukur kalau monster itu tidak bangkit. Lim Hijang menyuruh Junwo untuk mundur, karena mengira Junwo baru pertama kali melihat bos monster, dan merasa kasihan kepada Junwo. Junwo kesal mendengar ucapan Lim Hijang. Setelah itu, Junwo mengambil pisau miliknya, lalu pergi ke tubuh monster tersebut. Sambil bersiap memotongnya, dia juga menjelaskan, kalau kulit monster ini sangat keras, jadi, mereka harus memasukkan pisau ke sela-sela yang ada di kulit keras itu. Junwo juga memperingatkan mereka untuk tidak menginjak darah monster tersebut, karena darahnya memang tidak beracun, tetapi sangat lengket sehingga bisa membuat mereka tidak bisa bergerak. Han Sang-yuk sangat terkejut saat sedang asik memotong monster. Notifikasi muncul. Pasif skill OCT aktif. Setelah beberapa saat terlihat kalau tubuh monster tersebut hanya menyisakan tulang saja. Bahkan Junwo terlihat bangga dengan hasilnya. Tapi tiba-tiba dia tersedar, kenapa sekarang dia jadi bangga atas pekerjaannya. Ketua Park dan Moon So-young memuji Junwo. Mereka pun memutuskan untuk keluar dungeon. Tetapi, tiba-tiba kaki Junwo tidak bisa melangkah. Ternyata, sepatu Junwo terkena tetesan darah, dan membuatnya tidak bisa bergerak. Junwo, yang tahu cara mengatasi hal tersebut, mencoba untuk memakai skillnya. Namun, skillnya tidak dapat digunakan karena masih terkunci. Junwo pun terkejut. Hijang segera mengikat tubuh dengan tali. Lalu, mereka bersama-sama mencoba menarik tubuh Junwo. Meskipun mereka telah menarik Junwo sekuat tenaga, itu sama sekali tidak membuatnya bergerak sedikit pun. Saat keadaan sudah semakin genting, Ketua Park menyuruh tim lain untuk keluar terlebih dahulu, sedangkan dia akan membantu Junwo. Ketua Park pun mencoba melepas baju yang dipakai Junwo, agar bisa melepaskan diri. Dungeon tersebut sudah bergetar sangat keras, dan mereka terus berlari ke arah luar dungeon. Staf pembersih yang lain sudah berhasil keluar. Mereka sangat cemas karena dungeon tersebut akan segera tertutup. Ketua Park dan Junwo berlari sekuat tenaga untuk keluar. Saat waktu menunjukkan tinggal 1 detik, terlihat pintu keluar tersebut. Dari luar terlihat kalau cara emas dari portal dungeon tersebut semakin mengecil yang membuat staf lain semakin cemas. Namun, tiba-tiba mereka melihat Junwo dan Ketua Park yang sangat kelelahan di jalan. Mereka sangat senang dan bersyukur melihat ketua mereka aman. Dan, Ketua Park membalas mereka dengan senyuman. Sedangkan Junwo, dia merasa tidak habis pikir. Bagaimana bisa, dia barusan hampir saja mati. Hanya karena membersihkan dungeon, yang bahkan tidak ada monster di dalamnya. Ketua Park tersenyum kepada Junwo dan menjelaskan, kalau barusan hanya dungeon pertama, dan mereka harus membersihkan 5 dungeon hari ini.
Junwo yang mendengarkan itu sangat terkejut kehabisan kata-kata. Junwo berpikir, kalau tim pelaksana strategi yang melakukan pembasmian dungeon di Seoul saja ada 8 tim, dari total 96 tim dalam negeri, ditambah hunter pekerja lepas, total hunter yang terdaftar ada 11.300 orang. Namun sebaliknya, tim pembersihan dungeon hanya ada 5 tim, dan total anggotanya 25 orang, setiap timnya rata-rata harus membersihkan 3 dungeon. Kalau sedang sial, terkadang mereka harus membersihkan 5 dungeon. Lalu, hari ini adalah hari sial itu, malam harinya. Semua anggota pembersih berencana untuk pesta makan malam. Ketua Park menanyakan, apakah Junwo juga akan ikut? Namun, Junwo memutuskan untuk tidak ikut bersama mereka. Mendengar Junwo, semuanya terkejut. Namun, Ketua Park tidak memaksa Junwo. Saat Junwo pergi, Moon Soyun mengatakan, sampai jumpa besok. Saat di rumah, Junwo masih mencoba mencari tahu siapa yang telah membunuhnya. Karena merasa kalau Ketua Park tidak mungkin membunuh orang hanya karena dendam, Junwo mengira ada orang lain yang punya dendam padanya. Seperti anggota timnya yang sering ia marahi, Min Yujin, mantan pacarnya, dan Huang, dari tim pengendali yang selalu dia abaikan. Junwo kesal karena terlalu banyak untuk dihitung. Lalu, Junwo membuka sistem. Dia terkejut karena ternyata ada syarat membuka skill, dan terlihat ada banyak skill yang bisa dia dapatkan. Tetapi, dia dibuat kesal karena semua syarat untuk mendapatkan skill tersebut berhubungan dengan tim pembersihan. Junwo yang kesal melempar sampah yang ada di dekatnya. Tidak lama kemudian, notifikasi muncul. Pasif skill, OCT. Tiba-tiba, Junwo, seperti orang yang sedang kesurupan hantu pembesi pun membersihkan kamar itu, disusul dengan notifikasi lain. Syarat pembuka skill terpenuhi. Syarat berangkat kerja. Hyperbus. Skill berhasil dibuka. Seminggu kemudian, Junwo yang sedang naik bus, terlihat menjadi sandaran seorang bapak-bapak yang sedang tertidur. Setelah 25 dungeon yang dia bersihkan, dia hanya berhasil membuka 1 skill. Skill yang mempercepat pergerakan pemilik saat bertarung. Yang syaratnya, hanya berangkat kerja. Menyadari kalau skill yang dia dapatkan tidak terlalu berguna, Junwo merasa kesal. Junwo akhirnya merasa kalau bekerja sebagai staf pembersihan dungeon adalah pekerjaan paling sulit di dunia. Tetapi, dia sadar kalau ada skill yang bisa berguna yang bisa dia dapat, meskipun syaratnya abstrak. Salah satu syarat yang mudah dan memungkinkan adalah meningkatkan ketertarikan asosiasi. Karena, Junwo memiliki pengalaman sebagai hunter SSS. Tapi, ragu kalau mereka akan percaya apa yang aku katakan. Dia merasa mungkin dia harus membersihkan dungeon seumur hidup. Junwo, yang terlalu larut dalam pikiran, tiba-tiba berteriak dan sadar kalau dia sudah lewat dari tempat tujuannya. Saat sampai di lokasi yang akan menjadi operasi hari ini, Junwo terkejut karena hanya ada 2 orang yang telah tiba. Moon Soyun menjelaskan kalau Ketua Park sedang membeli peralatan, sedangkan Hijan tidak bisa ikut hari ini. Han Sang-yuk menawarkan kopi kepada Junwo sambil menunggu ketua. Junwo yang tahu kalau Han Sang-yuk kurang menyukainya menjadi curiga. Lalu, Junwo mengajak mereka untuk masuk duluan ke dalam dungeon. Tapi, Han Sang-yuk memberitahunya kalau dungeon tersebut belum selesai dibasmi. Junwo mendengar itu, memutuskan untuk menunggu. Dia tahu kalau dungeon ini seharusnya tidak terlalu sulit karena blue level, dan yakin kalau ini akan segera selesai. Namun, bahkan setelah dia menunggu 30 menit dungeon tersebut belum juga selesai. Junwo yang kesal menanyakan, sebenarnya berapa lama lagi mereka harus menunggu? Tapi, tiba-tiba beberapa orang keluar dari portal dalam keadaan terluka. Junwo kesal karena mereka sangat lemah dan Junwo tahu kalau mereka rank D. Junwo terkejut setelah melihat seorang gadis keluar dari portal. Gadis itu, ternyata, salah satu anak buahnya dulu. Kim Minju itulah namanya. Junwo bertanya-tanya, kenapa gadis itu ada di sana? Minju melihat gelagat aneh Junwo, menanyakan, apakah Junwo ada urusan dengannya? Junwo membalasnya, tidak. Lalu, gadis itu pergi. Di benaknya, Junwo berpikir untuk mencoba mendekatkan diri dengan tim lamanya. Tapi, Minju adalah pengecualian. Karena, Minju sangat keras kepala, dan pernah memaki Junwo dengan kata-kata kasar. Meskipun begitu, gadis itu adalah anak yang berbakat. Moon Soyun menanyakan apakah Junwo kenal dengan hunter tersebut, kenapa Junwo menatapnya sampai begitu. Junwo menjelaskan, kalau dia tidak kenal sama sekali. Dan dia hanya mirip dengan kenalannya, karena kau terlihat sangat kesal saat melihatnya.
Aku kira dia mantan pacarmu, Junwo. Kesal, dan Han Sang-yuk menertawakannya. Junwo menegaskan, kalau tidak mungkin, wanita itu adalah mantannya. Han Sang-yuk menggoda Junwo dengan menjelaskan kepada ketua park yang baru tiba, kalau Junwo baru saja bertemu mantan pacarnya. Lalu, Junwo mengajak mereka semua untuk segera masuk ke dalam. Terlihat, kalau Blue Dungeon saat ini berbentuk gedung. Mereka, yang sekarang mulai percaya pada Junwo, menanyakan, apakah Junwo sudah mempelajari dungeon tersebut? Junwo hanya menjawab, kalau dia tidak begitu tahu dungeon tersebut. Junwo berusaha menutupi hal-hal tersebut. Setelah itu, ketua park memutuskan untuk membagi tim, dan ketua park bersama Junwo akhirnya melihat satu monster berbentuk manusia dan terlihat seperti wanita. Monster tersebut bernama Vega. Ketua park menanyakan, kenapa Junwo hanya diam? Junwo hanya menjawab, kalau tidak ada masalah. Namun, Junwo merasa ada yang aneh, karena Vega bukanlah Mo Center yang begitu berbahaya, mereka hanya cepat. Junwo merasa bingung kenapa Kim Minju kesulitan menghadapinya, karena Junwo tahu, walaupun Minju hanya rangkar B, tapi dia lumayan kuat. Bahkan, Minju memiliki kemampuan yang berpotensi menjadi rangkar S. Minju sangat pandai mengendalikan pedang. Dengan kemampuan tersebut, Junwo yakin kalau Minju tidak akan kesulitan melawan bos Blue Level. Ketua park meminta bantuan Junwo untuk segera membantunya. Junwo akhirnya mendekat, tapi saat melihat bekas luka yang ada di monster tersebut, Junwo sangat terkejut, bergumam, jangan-jangan gadis itu